Sawiyatur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah porocu adayat Om narayanu yawedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sudodewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru perannya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi KPU Provinsi Bali mulai melakukan pendataan data pemilih secara serentak.
keamanan pada proses pilkada nanti, Polda Bali gelar simulasi pengamanan kota. Berbekal ijazah palsu, seorang pria praktek seperti dokter di sebuah klinik. Sejumlah satwa di Bali Zoo mengikuti ritual tumpek kandang. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, selain keindahan dan keunikan tradisinya, Bali juga dikenal karena seniman-senimannya yang mendunia. Salah satunya adalah Dewa Bujana, gitaris grup band Gigi. Tidak hanya dikenal sebagai salah satu gitaris terbaik Indonesia, Dewa Bujana terkenal karena sifat toleransinya. Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Bernama lengkap Idewa Gede Bujana, gitaris yang terkenal dengan grup band Gigi ini genap berusia 54 tahun pada 30 Agustus. Lahir di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1963, Dewa Bujana merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara. Almarhum ayahnya Idewa Nyoman Astawa adalah seorang pensiunan jaksa tinggi di Surabaya, dan ibunya seorang ibu rumah tangga bernama Desa Puturaka. Minat Bujana terhadap seni musik muncul ketika ia mendengar para buruh bangunan sekitar rumahnya memainkan gitar. Saat itu, Bujana masih berusia sekitar 11 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar di Klungkung. Karena begitu tertariknya dengan gitar, Dewa Bujana bahkan sampai mencuri uang neneknya untuk membeli gitar. Sejak saat ini, gitar begitu lekat dengan kehidupan Dewa Bujana. Gairah musiknya semakin terlihat ketika Bujana memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Di kota Pahlawan, Bujana mengambil kursus musik klasik. Bujana kemudian bergabung dengan band jazz di sekolahnya, Squirrel, pada tahun 1980. Bersama band tersebut, Dewa Bujana berhasil mendapat predikat pemain gitar terbaik pada ajang Light Music Contest tahun 1984. Sebelum membentuk grup band Gigi, Dewa Bujana sempat bergabung dengan Spirit Band dan berhasil mengeluarkan 2 album. Kemudian tahun 1993, Bujana bergabung di Java Jazz. Bersama Java Jazz, Bujana cukup sering mengikuti beberapa festival jazz, baik di dalam dan di luar negeri, yang membuat namanya semakin dikenal. Baru di tahun 1994, Bujana membentuk Gigi bersama Baron, Thomas, Arman Maulana, dan Ronald. Bersama Gigi, namanya semakin dikenal oleh para penikmat musik Indonesia di luar jazz. Berawal dari perkenalannya dengan Balawan, di awal tahun 2000, Bujana mulai gemar menggunakan gitar yang dilukis dan diukir. Bahkan kini gitar dengan ukiran Dewi Saraswati adalah salah satu ciri penampilan Dewa Bujana. Bermodal koleksi 34 gitar lukis yang ditampilkannya dalam buku Dawai-Dawai, Dewa Bujana berkeinginan membuat sebuah museum gitar. Bujana ingin menaruh gitarnya dalam museum yang akan diberi nama Museum Gitarku. Rencana ini mendapat dukungan dari para musisi lainnya. Meskipun sibuk dengan Gigi, Bujana tetap menjaga impiannya untuk membuat album solo jazz. Niat tersebut baru benar-benar ia jalankan setelah Gigi mengeluarkan album ke-6. Dan kini album solo terbaru Bujana bertajuk Hasta Karma yang diluncurkan tahun 2015 menjadi album internasional Bujana yang keempat dan merupakan album solonya yang ke-8. Dalam album internasionalnya ini, Bujana melibatkan musisi internasional seperti Joe Locke, Ben Williams, Antonio Sanchez untuk mengisi rhythm section.
Sebagai pemeluk agama Hindu, album Dewa Bujana juga ada yang berisikan lagu-lagu rohani Hindu seperti album Nyanyian Dharma. Karma manusia takkan hilang jiwa, meninggalkan raga. Buka selimut kegelapan yang membalut semesta alam. Namun, walaupun demikian, Bujana tidak menolak, bahkan dinilai sangat total menyumbang karyanya demi album religi Ramadan Gigi. Dua lagu dalam album religi band Gigi, Aku dan Aku, merupakan karya Bujana, yakni Cintalah Mereka dan Pemimpin dari Surga. Lirik lagu Cintalah Mereka diciptakan Arman, sementara musik dan aransemen adalah hasil tangan Bingun Bujana. Setiap tahun, Gigi selalu menghasilkan karya religi. Bujana pun tak pernah absen menyumbang lagu-lagu religi bersama rekan sebandnya. Bujana yang beragama Hindu tak keberatan harus menciptakan dan membawakan lagu religi Islam. Baginya, perbedaan agama bukanlah penghalang kreativitas. Di Palembang, bayi berusia 3 bulan dijual ibu kandungnya demi narkoba. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East, hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal, aku rubah sedikit konsepnya jadi studio, aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa Jangan nah aja dong, dicobain juga dong. manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, ada kali mana. Sarah Sehan, hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting.
Di Palembang, bayi berusia 3 bulan yang dijual ibu kandungnya demi narkoba telah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara suami pelaku tidak mengetahui istrinya telah menjadi pecandu narkoba. Bayi asal Palembang, Sumatera Selatan yang dijual oleh ibu kandungnya demi membeli narkoba Sabtu siang telah dikembalikan ke ayahnya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Polresta Palembang telah menyerahkan langsung bayi perempuan berusia 3 bulan tersebut. Ayah dari sang bayi mengaku hingga kini masih syok dan tak menyangka istrinya dengan tega menjual anak kandungnya sendiri. Ia juga menjelaskan tidak mengetahui bahwa sang istri menjadi pemakai sabu. Dia TV-nya oleh kawannya kan. Kami tanya-tanya terus. Lalu ngaku dia. Oh, dia ngaku, Pak? Dijual. Apa pengakuannya, Pak? Jadi titip itu. Titip nggak ngaku dijual, Pak? Sehari-harinya sang ayah hanya bekerja sebagai pekerja serabutan. Penghasilannya pun hanya sekitar Rp70.000 per hari. Sementara ia harus menghidupi 5 orang anaknya. Dari hasil keterangannya diketahui pelaku menjual putri kandungnya sendiri yang berusia 3 bulan seharga Rp20 juta. Dan uang tersebut telah habis ia gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu serta membiayai hidupnya sehari-hari saat kabur selama 1 bulan. Untuk hidup dia selama 1 bulan tidak pulang ke rumah itu berpindah-pindah tempat. Memang uang itu untuk hidup dia selama 1 bulan dan ada sebagian untuk pemakaian. Desember 2017 lalu Fatimah, ibu kandung yang menjual anaknya sendiri seharga Rp20 juta untuk narkoba, telah ditangkap polisi dan ditahan di Mapolresta Palembang. Bayi tersebut dijual ke sepasang suami istri di Provinsi Banten. Kasus ini terkuak setelah suami tersangka melapor kehilangan istri dan bayinya. Belakangan diketahui sang bayi dijual istrinya sendiri. Ardiansyah Nugraha melaporkan untuk NET. Seorang mahasiswa di Bogor, Jawa Barat tewas terkena letusan pistol seorang anggota BRIMOB. Peristiwa yang berawal dari perkelahian ini juga menyebabkan sang oknum BRIMOB babak belur akibat dikeroyok. Pasca insiden penembakan, lokasi kejadian di parkiran sebuah tempat hiburan malam di Sukasari, Kota Bogor dipasang garis polisi. Dari penyelidikan sementara, penembakan terjadi setelah pelaku dikeroyok korban F dan teman-temannya Sabtu dini hari. Diduga terdesak, pelaku yang merupakan anggota BRIMOB Kelapa II Depok mengeluarkan pistolnya dan meletus mengenai dada korban. Dalam kejadian ini korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara pelaku Bribtu R babak belur akibat dikeroyok. Kasus ini kini ditangani petugas Polresta Bogor. Tim Gegana Mabes Polri gelar olah TKP di lokasi pembuangan limbah yang diduga beracun. Petugas menemukan kandungan kimia yang bisa dijadikan sebagai bahan baku peledak. Mengingat limbah yang sangat berbahaya, tim Gegana Mabes Polri harus menggunakan baju dan alat pelindung khusus saat olah TKP di Desa Taman Sari, Kecamatan Pangkalan, Karawang, Jawa Barat. Dalam olah TKP, petugas menemukan dan mengambil 4 sampel tumpukan limbah. Di antaranya karung, plastik, cairan yang terkontaminasi limbah, serta tanah yang digunakan untuk menumpuk limbah. Dari hasil uji sementara, petugas menemukan kandungan kimia berupa polialuminium klorid dan kaustik soda. Kedua bahan kimia ini tergolong berbahaya, terutama kaustik soda yang bisa dijadikan sebagai bahan baku peledak. Nah, kaustik soda ini yang berbahaya karena sifatnya merusak ekosistem. Ketika dicuci di air, di sungai, ini ekosistem di sungai ini kan mati langsung secara mendadak. Kemudian kaustik soda ini juga dimungkinkan sebagai bahan peledak. Saat ini polisi memeriksa 12 saksi, diantaranya para sopir truk yang mengangkut bahan limbah berbahaya itu, serta pemilik perusahaan yang membuang limbahnya di wilayah Karawang. Limbah ini diduga dibuang oleh pengusaha asal Palembang. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Informasi lainnya, berbekal ijazah palsu dokter spesialis penyakit dalam, seorang pria praktek selama berbulan-bulan di sebuah klinik di Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku terungkap setelah pihak klinik mendapatkan informasi di internet bahwa dokter tersebut merupakan residivis kasus pemalsuan ijazah. Inilah Susanto, sang dokter palsu spesialis penyakit dalam gadungan. Kisah tipu-tipunya berakhir di penjara Polsek Gunung Putri, Bogor. Tak hanya memalsukan ijazah dokter spesialis, ia pun bisa menipu tempat praktiknya di klinik Raja Wali Medika sejak 4 bulan lalu.
Selama itu pula ia digaji 24 juta rupiah. Kita tangkap dokter tersangka Susanto yang mengaku-ngaku dokter di Poliklinik Raja Wali Utama Medika. Tersangka Susanto dengan saya terapkan dengan pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 dan Yonto 77. Terkait apa tuh, Dan? Terkait penyalahgunaan kedokteran jasa palsu. Tipu daya tersangka yang mengaku lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini terungkap setelah pihak klinik curiga dan menemukan informasi di internet jika Susanto merupakan residivis kasus pemalsuan. Karena curiga itulah manajemen klinik pun hanya menugaskannya sebagai dokter jaga di klinik. Bekerja tapi belum menerima pasien, dalam arti karena dia sendiri belum punya SIP ya, surat izin praktek, makanya dia hanya sebagai dokter jaga. Itu udah berjalan 4 bulan. 4 bulan. Kalau gajinya sendiri berapa nih, Pak? Sekitar 24 juta. Tak bisa menunjukkan sejumlah dokumen kedokteran, tersangka Susanto kini harus menjalani hari-harinya di penjara. Tersangka dijerat pasal berlapis tentang penipuan dan undang-undang praktik kedokteran. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET. Sesosok mayat laki-laki ditemukan mengapung di Sungai Satnya hingga gegerkan warga Desa Budeng, Jembrana, Bali pada Jumat siang. Diduga mayat laki-laki tersebut merupakan korban tenggelam. Jumat siang warga Desa Budeng dikejutkan dengan sosok mayat laki-laki yang mengapung di Sungai Satnya yang mengalir ke hutan bakau desa setempat. Mayat laki-laki yang menggunakan kaos biru ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas di jembatan. Dengan temuan mayat tersebut, warga pun langsung melaporkan ke Polsek Kota Negara. Proses evakuasi pun mengalami kesulitan lantaran mayat berada di tengah sungai yang tersangkut di bawah pohon bakau. BPBD serta Basarnas Jembrana pun langsung melakukan evakuasi terhadap sosok mayat laki-laki tersebut. Mengetahui dari kerabatnya bahwa sang suami meninggal, istri korban pun histeris menangis. Namun setelah dilakukan identifikasi, mayat tersebut merupakan warga desa Pengambengan yang bernama Rosidik. Pak, kira-kira 11, jam 11. Posisi mayat? 20, telungkup. Kepala hadap ke barat, kaki timur terus. Bajunya? Baju biru. Baju biru, celana? Di celana celana pendek, kok banangon aku itu. Baju biru kan? Baju biru, kaos biru. Ngambang, Pak ya, ngambang. Sementara itu Kapolsek Kota Negara Kompol Ketut Maret dalam pemeriksaan terhadap tubuh korban, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Menurut keluarga korban, Rosidik memiliki riwayat sakit epilepsi. Diduga korban saat memperbaiki perahunya di sungai, penyakit yang dideritanya kambuh sehingga korban pun tenggelam dan terseret arus sungai yang begitu deras. Di laporan masyarakat Pak sekitar setengah 12 tadi siang bahwa telah ditemukan mayat yang telah mengambang di Kali Sandia, Desa Budeng, yang mana kita lakukan olah TKP dengan BPBD dan stakeholder dengan masyarakat juga yang menolong untuk pengangkatan mayat yang di kali itu, dan cerita dari keluarga bahwa yang bersangkutan atas nama si Rosidin kurang lebih umur 40 tahun dan mempunyai riwayat epilepsi, dan tadi cerita dari keluarga bahwa dia lagi kerja bersihin sampan di muara. Sebelum diserahkan ke pihak keluarga korban, jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Negara guna divisum. Putu Wijana melaporkan untuk NET. KPU Provinsi Bali mulai melakukan pendataan data pemilih secara serentak. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show.
Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata lo juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on NET. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya. Kamu dengar aku naik sepeda, kamu naik genteng. Comedy Night Live, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Ya, kembali di NET Bali, KPU Provinsi Bali mulai melakukan pendataan data pemilih yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2018. Untuk pendataan pemilih, KPU Provinsi Bali menyiapkan sebanyak 10.000 petugas yang tersebar di 9 kabupaten kota. Sementara itu di Kabupaten Buleleng, Bali, KPU dan petugas PPDP datangi bakal calon gubernur Bali yang berasal dari Buleleng untuk melakukan coklit. Menjelang pelaksanaan pemilu kada serentak yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018, KPU Provinsi Bali mulai melakukan pencocokan data pemilih di 9 kabupaten kota. Untuk mendata warga, KPU Provinsi Bali menyiapkan sekitar 10.000 PPDP atau petugas pemutakhiran data pemilih. Petugas tersebut mendatangi rumah warga kemudian mendata warga yang telah memiliki hak pilih. Seperti pada Sabtu pagi, petugas pemutakhiran data pemilih mendata warga yang ada di Puri Kesiman, Denpasar. Petugas yang mendata warga kemudian mencocokkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan data yang ada di lapangan. Nantinya di lapangan dilakukan coklit itu terkait dengan 1. Perbaikan data pemilih, 2. Mencoret yang tidak memenuhi syarat, 3. Mencatat pemilih baru. Pemilih baru ada yang berusia 17 tahun atau yang TNI Polri yang telah pensiun. Jadi itu kan sudah boleh menggunakan hak pilihnya sehingga didata kembali sebagai pemilih baru. Pemutakhiran data tersebut berdasarkan daftar penduduk potensial pemilu yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Di Bali jumlah pemilih potensial sekitar 3.187.000 pemilih. Dalam sehari KPU menargetkan sebanyak 50.000 warga yang terdata. Tahapan pencocokan dan peneliti data pemilih ini berlangsung sejak 20 Januari hingga 18 Februari 2018. Hasil dari pencocokan dan penelitian di 9 kabupaten kota nantinya akan diserahkan kepada KPU Provinsi Bali untuk dijadikan daftar pemilih sementara. Sementara itu dalam pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit di hari pertama di Kabupaten Buleleng, petugas PPDP mendatangi bakal paslon Gubernur Bali dari PDIP Iwayan Koster pada Sabtu siang. Petugas PPDP yang didampingi langsung KPU Buleleng, Bawaslu Bali serta Panwasli Buleleng langsung mendata keluarga Wayan Koster di Desa Sembiran Tejakula Buleleng. Namun dalam pendataan yang dilakukan oleh petugas, Iwayan Koster pun tidak masuk dalam daftar penduduk potensial pemilu atau DP4. Ini dikarenakan sebelumnya Iwayan Koster ber-KTP DKI Jakarta.
Namun sejak setahun Wayan Koster sendiri telah membuat KTP dengan berdomisili di Buleleng sehingga dalam coklit tersebut dimasukkan sebagai pemilih baru. Saya sangat berharap sekaligus juga menghimbau agar masyarakat yang sudah punya hak pilih karena umur dan belum masuk ke dalam KK atau belum melakukan perekaman untuk KTP elektronik, saya sangat berharap agar warga proaktif, berinisiatif untuk berpartisipasi melakukan perekaman sebagai warga untuk bisa menggunakan hak pilihnya nanti. Sementara menurut Ketua KPUD Buleleng Gede Suwardana menjelaskan bahwa penduduk Buleleng yang belum masuk dalam daftar pemilih ini akan segera dituntaskan dalam proses coklit serentak. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Seluruh tim masing-masing paslon telah menyerahkan dokumen perbaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sebelumnya dari hasil verifikasi administrasi, kedua pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur belum penuhi sejumlah persyaratan administrasi. Sabtu sore tim dari bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mantrakerta mendatangi kantor KPU Provinsi Bali. Kedatangan mereka untuk menyerahkan dokumen perbaikan sebagai persyaratan untuk bisa ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2018. Sesuai dengan tahapan Pilkada, KPU memberikan kesempatan hingga tanggal 20 Februari untuk menyerahkan dokumen perbaikan. Sementara bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Wayan Koster Co Aceh telah menyerahkan dokumen pada Jumat 19 Januari. Terhadap dokumen perbaikan ini juga nanti akan kami upload di web KPU sebagai bentuk transparansi kinerja KPU. Di samping itu tentu terhadap perbaikan yang diserahkan kami juga akan melakukan pencermatan penelitian untuk bisa disimpulkan pada saat nanti, yaitu tentu sebelum daripada proses penetapan pasangan calon. Sebelumnya pada Kamis 18 Januari lalu KPU Provinsi Bali mengumumkan hasil tes kesehatan dan hasil verifikasi administrasi syarat pencalonan terhadap kedua bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Bali. Namun dari hasil verifikasi tersebut masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap dan sejumlah dokumen yang tidak sesuai ketentuan. Sesuai dengan tahapan Pilkada, masing-masing tim bakal paslon diberikan kesempatan perbaikan hingga batas akhir tanggal 20 Februari mendatang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Menjelang perhelatan Pilgub Bali pada 27 Juni 2018 mendatang, bakal pasangan calon Wayan Koster Co Oka Arta Ardana Sukawati datangi Pura Leluhur Ketua Umum Megawati di Paket Agung Singaraja Bali untuk meminta doa restu dari keluarga Bung Karno. Sebelum menggelar parade budaya dalam deklarasi bakal calon gubernur Bali dari Partai PDIP, Wayan Koster bersama pasangannya Cokorda Arta Ardana Sukawati mendatangi rumah leluhur Megawati Soekarno Putri di Buleleng. Koster bersama rombongan menggelar persembahyangan di Pura Nenek Ketua Umum PDIP di Paket Agung Singaraja pada Sabtu petang. Usai melakukan persembahyangan, Wayan Koster bersama Co Aceh pun mengikuti parade budaya di depan Tugu Singa Ambara Raja Singaraja. Parade budaya yang menampilkan kesenian khas Bali Utara seperti tarian goa, simbol kejayaan kerajaan Panji Sakti. Tidak hanya itu, sejumlah tarian berupa wayang wong, tarian kecak, serta tari legong tombol pun dipentaskan di depan para pendukungnya. Meskipun diguyur hujan, parade budaya ini pun tetap digelar hingga sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai Singaraja. Ribuan warga dan seniman pun memadati jalanan. Setelah parade, Wayan Koster bersama Co Aceh pun menggelar deklarasi. Dalam deklarasi itu, pasangan KBS Aceh berjanji membangun Bali Utara agar setara dengan perkembangan dan kemajuan di Bali Selatan. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama untuk Bali ke depan, tentunya menjadikan KBS Aceh menjadi gubernur wakil gubernur Bali 27 Juni 2018 yang akan datang. Astungkara tercapai dengan perolehan suara 70% untuk Bali, apalagi di Buleleng itu sangat sulit. Jadi tidak ada hal-hal yang perlu diragukan dan tentu soliditas ini harus dipelihara dan bahkan ditingkatkan terus. Namun Wayan Koster meminta kepada para pendukungnya di Buleleng untuk tetap solid memenangkan dirinya untuk menjadi gubernur Bali. Koster pun menargetkan kemenangan di Bali mencapai 70%, sementara khusus untuk Kabupaten Buleleng mencapai 80% suara.
Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sementara itu untuk memberikan keyakinan terkait keamanan pada proses pilkada nanti, Polda Bali gelar simulasi pengamanan kota di depan para bakal paslon gubernur dan wakil gubernur. Menyampaikan aspirasi dan terpilih daripada petugas karena tidak seimbang antara jumlah massa dengan petugas sehingga persiapan demi persiapan terus dilakukan Polda Bali untuk menata keamanan saat berlangsung proses pilkada 2018. Seperti pada Jumat pagi, ribuan personil dari berbagai satuan terlibat dalam kegiatan simulasi sistem pengamanan kota. Simulasi ini menceritakan dari tahapan pertama hingga tahap pemungutan suara. Diawali dengan berbagai aktivitas masyarakat di perkotaan. Kemudian masing-masing paslon mendaftar ke kantor KPU. Konflik yang terjadi di masyarakat juga diberagakan dalam simulasi ini, seperti keributan antar kelompok pendukung, adanya politik uang hingga kerusuhan serta penjarahan toko. Kerusuhan itu sendiri diawali dari terjadinya keributan di TPS oleh seorang pemilih, berlanjut dengan adanya perampasan kotak suara. Kesigapan petugas kepolisian ditunjukkan di sini dengan berhasil menangkap pelaku perampasan, dan pelaku kemudian berhasil ditahan. Warga yang tidak terima temannya ditahan kemudian melakukan aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan. Namun berakhir terjadinya pembakaran dan penjarahan toko-toko sembako. Dalam simulasi ini juga melibatkan berbagai unsur seperti Dinas Perhubungan, pemadam kebakaran dan sejumlah instansi terkait lainnya. Wakapolda Bali Brigjen Pol Alif Widana menjelaskan bahwa dalam pengamanan pilkada ini pihaknya bersinergi dengan instansi terkait lainnya, baik dari Polri maupun unsur pemerintah demi terwujudnya pilkada yang aman. Pada saat pilkada, pelibatan personil Polda Bali itu secara bertahap. Mulai dari kemarin pada saat pendaftaran, kemudian nanti tanggal 12 Februari penetapan dan pengundian nomor, di mana masing-masing tahapan ini jumlahnya yang berbeda. Yang paling banyak nanti kami kerahkan adalah pada saat pencoblosan. Itu hampir 10.000 nanti akan kami kerahkan, 2/3 dari kekuatan jajaran Polda Bali. Simulasi yang berlangsung di lapangan Renon Denpasar juga dihadiri oleh anggota KPUD Bali dan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Wayan Koster Co Aceh, serta bakal calon wakil gubernur lainnya yakni Rai Mantra. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ingin tahu serunya Tamasya di Manke Forest? Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bang Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Luncur ke TKP, siap, 86.
Ya, di Ubud, Bali terdapat hutan monyet yang dikelola langsung oleh masyarakat. Hutan yang dikenal dengan nama Monkey Forest ini juga berperan untuk ritual agama, pelestarian alam, serta salah satu tempat wisata di Bali. Dalam mitologi Hindu, kera atau monyet ekor panjang seperti ini termasuk hewan yang disakralkan. Ada dalam berbagai cerita, salah satunya seperti kisah Hanoman dalam Ramayana. Di Bali sendiri ada banyak tempat yang di dalamnya ada pura sekaligus kera ekor panjang seperti ini. Salah satunya di sini di Mandala Wisata Wanarawana. Wanara artinya hewan hutan atau monyet, dan wana berarti hutan. Wisatawan asing mengenalnya dengan Monkey Forest yang berada di Desa Pakraman, Padang, Tegal, Ubud, Bali. Dalam hutan ini terdapat lebih dari 600 monyet ekor panjang alias Macaca fascicularis. Lebih dari 2.000 wisatawan berkunjung ke hutan ini setiap harinya. Tak sedikit pengunjung yang ingin berinteraksi lebih dekat. Caranya mudah, hanya dengan memberi pisang dan hap, monyet akan langsung hinggap di badan kita. Aduh, deg-degan, lucu, iya. Katanya kalau lagi kayak gini kita nggak boleh panik, justru harus tenang biar merekanya juga nggak kaget. Dan ini kayak dia doyan banget nih makanin pisang-pisangnya. Interaksi pengunjung dan monyet menjadi hal yang sangat diawasi. Nyoman atau manajemen sendiri, yang pengunjung yang pernah paling repot atau dari manajemennya harus benar-benar di penjagaannya itu dari siapa, Pak? Kapan hari ada Paris itu datang ke sini, kami harus mengawasi dengan ekstra jangan sampai terjadi insiden, karena kalau orang sekaliber dia mengalami sesuatu tentu akan bisa menimbulkan image yang kurang baik kepada Monkey Forest Ubud. Tapi syukurnya dia orangnya sangat-sangat berani dan sangat friendship sama monyet. Iya. Segala sesuatunya berjalan dengan baik. Oke. Hutan monyet terbagi dalam sejumlah area, salah satunya Holly Spring. Keasriannya membuat kawasan ini menjadi favorit wisatawan. It's just the natural beauty, the colours are fantastic. Of course, the monkeys, plenty of monkeys around, well behaved and very photogenic. I think probably all the statues along with the monkeys together, they just go so well. Seperti namanya, di area Holly Spring terdapat mata air yang disakralkan. Nah, ini dia mata air Beji. Katanya air di sini nggak pernah berhenti mengalir sepanjang tahun. Air dari mata air Beji ini juga masih digunakan oleh masyarakat desa adat untuk kepentingan upacara agama. Selain itu ada lagi satu kepercayaan, yaitu kalau kita berdoa kemudian melempar koin, doa kita akan terkabul.
Kesakralan hutan monyet terjaga lewat ritual agama. Setiap hari, pemangku agama dan petugas memberi persembahan di pura dalam kawasan. Sesajen berisi bunga dan buah juga diletakkan pada tempat lain yang dianggap suci. Di hari tumpek kandang, masyarakat menggelar upacara bagi para monyet. Tujuannya sebagai bentuk syukur karena keberadaan monyet tersebut memberi perkembangan bagi desa. Hutan monyet juga menjadi sumber pemasukan desa Pakraman Padang Tegal. Secara adat, kawasan ini dimiliki oleh 670 kepala keluarga yang ikut berperan dalam pengelolaannya. Terdapat 93 orang yang bertugas, mulai dari tingkat manajer hingga pendamping di area. Selain monyet, terdapat rusa yang juga dimiliki desa Padang Tegal. Pada acara tertentu, rusa digunakan untuk kepentingan upacara. Masyarakat Padang Tegal terus menjaga kelestarian monyet, salah satunya dengan memberi makan rutin 2 kali sehari. Makanan berupa ubi dan pisang disediakan di sejumlah kandang. Kelestarian kawasan dimanfaatkan peneliti seperti Sophie, mahasiswa asal Inggris yang telah meneliti perilaku monyet selama 1 bulan. I visited Sangay. I thought it was quite nice and open plan. There was a lot of space for the monkeys to hide, which was good for the monkeys, but not as good for the tourists. You don't get the same experience, whereas here it's a lot more interactive. So I think any tourists coming to Bali should probably go to this one. Untuk ke hutan monyet ini, pengunjung dewasa harus membayar Rp30.000, sementara anak-anak Rp20.000. Harga ini berlaku sama baik untuk wisatawan lokal maupun asing. Masyarakat Padang Tegal menggunakan konsep Trihita Karana dalam mengelola hutan monyet di desanya, yaitu menjaga keseimbangan hubungan antara Tuhan, masyarakat, dan alam. Masyarakat berharap cara tersebut dapat berperan bagi wisata dan kelestarian Bali. Putu Diah, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET. Taman burung nuri terbesar di India dianugerahi penghargaan oleh Guinness World Record. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu, yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang memiliki jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan.
Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, udah lalu manis. Sarah Sehan hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di Net. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Informasi tentang dunia satwa, Taman Burung Nuri terbesar di India dianugerahi penghargaan oleh Guinness World Record sebagai sebuah tempat yang memiliki keberagaman burung paling banyak di dunia. Halo, kata ini akan Anda temukan tiap kali bertemu si kakak tua putih yang telah tinggal lama di Sukavana atau Taman Nuri di kota Mysore, India. Tidak hanya itu, ratusan burung nuri dari berbagai spesies juga akrab dengan Dr. Sri Ganapati Sachidananda Swamiji, seorang pemuka agama Hindu yang juga pecinta burung. Dr. Swamiji lah yang bekerja keras merehabilitasi hingga lebih dari 2.000 burung di taman ini sejak tahun 2012. Setengah hektar lebih tanah miliknya digunakan untuk taman ini. Mulai dari jenis nuri biasa hingga parkit matahari yang sudah langka di tempat aslinya ada di sini. Begitu juga beo abu-abu, nuri Amazon, hingga burung langka dari Amerika Selatan, Australia, Pulau Solomon, dan Filipina betah tinggal di sini. Mereka diberi makan dengan baik dan dilatih berbicara dan berkomunikasi dengan para pengunjung. Yang pasti, pengunjung senang, burung pun bahagia. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಆ ಹಕ್ಕಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆನಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. Bulan Mei 2017 pun jadi bulan pembuktian. Guinness World Record mencetak rekor jenis burung terbanyak dalam satu tempat penampungan, yakni sekitar 468 jenis. Tapi itu tak membuat Swamiji besar kepala. Ia tetap menganggap usahanya sebagai bagian dari tugasnya sebagai seorang penyembuh. Berikutnya tentang konservasi satwa, sejumlah satwa di Bali Zoo mengikuti ritual tumpek kandang. Ritual masyarakat Hindu ini bertujuan memohon keselamatan satwa dan terhindar dari penyakit. Setiap 210 hari sekali, masyarakat Hindu di Bali menggelar ritual tumpek kandang. Ritual ini bertujuan memohon keselamatan untuk seluruh satwa sehingga terhindar dari penyakit. Seperti yang digelar di Bali Zoo Gianyar, di kebun binatang ini rutin melaksanakan ritual tumpek kandang. Berbagai jenis hewan seperti gajah, orangutan, binturong, siamang, dan iguana diikutsertakan dalam upacara. Dalam upacara itu, satwa-satwa dipercikan tirta atau air suci dan di kening hewan diberi bija atau biji beras. Prosesi ritual ini pun menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung.
tapi setiap 210 hari kita rutin mengadakan upacara tumpek kandang. Tujuannya Bali Zoo ingin memohon keselamatan untuk para satwanya yang ada di Bali Zoo. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan juga antara manusia dengan satwa. Saat ini Bali Zoo Gianyar mengoleksi 500 satwa. Setiap perayaan ritual tumpek kandang, sebagian satwa saja yang dikeluarkan untuk mengikuti prosesi upacara. Sementara lainnya tetap di kandangnya masing-masing. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Hurt Me One More Time. Band bergenre metalcore ini akan membawakan singlenya dengan judul Understand. Nah, bagi kalian yang mempunyai video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.